Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 22. Ya kan dulu nikahnya mendadak, kalau mengadakan pesta pernikahan butuh waktu lama ya menyiapkannya. Lagi pula, Kirana kan jadi rebutan Doni sama Nak Brian juga. Ibu sih memang setuju sama Nak Brian, dia gagah, ganteng juga kaya. Dan yang penting, dia baik sama kita dan sayang sama Kirana. Kata Ibu Kamina menjelaskan isi hatinya. Tapi dia duda loh, Bu, punya anak satu juga. Kita juga belum tahu rumahnya di kota itu seperti apa. Apa jangan-jangan uang yang dia berikan itu hasil korupsi ya, Bu? Tanya Pak Darno penasaran. Enggak, ya. Kirana bilang dia punya mall di kotanya, juga punya perusahaan besar. Jawab Ibu Kamina membantah ucapan suaminya. Apa Bu? Punya mall? Iya, kata Kirana dia kaya dan punya mall, ayah tahu kan mall? Lah, Ibu itu gimana? Masa ayah enggak tahu mall? Ya tahulah. Itu kan tempat jualan baju dan barang-barang semua kebutuhan. Duh, berarti dia kaya banget ya. Lebih kaya dari Juragan Samin. Juragan Samin saja cuma punya empang 15, tanah 2 hektar aja. Kata Pak Darno mengerutkan alisnya. Iya, makanya ayah jangan sinis lagi sama Nak Brian, dia sudah baik kasih kita uang dan lahan. Percakapan mengenai menantu mereka itu masih terus berlangsung. Keduanya juga berharap, Kirana melahirkan anak Brian dengan sehat dan selamat. Tapi Kirana dan Brian lupa, untuk memberi penjelasan tentang kebohongan Brian. Tentang kehamilan Kirana pada kedua orang tuanya. Assalamualaikum, Bu. Sambungan telepon Kirana pada ibunya. Waalaikumsalam, Kiran, kamu sehat? Baik Bu, Alhamdulillah. Kiran hanya mau kasih kabar, minggu depan Kiran di wisuda. Ibu sama ayah datang ya, kata Kiran. Wah, akhirnya kamu mau di wisuda juga ya. Terus, bagaimana dengan kami nanti minggu depan ke kota? Tanya Ibu Kamina. Nanti Mas Brian kirim orang kantor, untuk jemput ayah dan ibu. Lalu ibu dan ayah menginap di rumah Mas Brian, kata Kirana. Besar ya rumah suamimu? Iya, besar Bu, ibu jangan khawatir. Hehe, oh ya Kiran. Kata ayah bilang sama suamimu, ibu sama ayah mengucapkan terima kasih. Untuk pemberian surat tanah dan juga uangnya. Kami senang dan kita akan membuat kebun buah, biar nanti kalau kamu ke kampung bisa ke kebun dan memetik buah. Iya, Bu, semoga bermanfaat ya buat ayah dan ibu. Oh iya Bu, nanti ibu dijemput sebelum hari wisuda Kiran ya, biar bisa menginap 2 hari di sini. Siapa, Bu? Suara Pak Darno bertanya pada istrinya. Kirana, iya. Dia memberitahu kita, minggu depan dia di wisuda. Dan kita disuruh hadir di acara wisudanya. Wah, syukurlah anak kita sudah mau wisuda. Kirana yang mendengar percakapan ayah dan ibunya jadi tersenyum senang. Brian melihat istrinya tersenyum senang menelepon ibunya. Dia pun mendekat dan mencium pipi Kirana. Ia mencium beberapa kali, tapi Kirana diam saja. Kini Brian mencium leher Kirana dan menggigitnya. Dia tampak tidak sabar, agar bisa berduaan bahkan bercinta dengan istrinya itu. Mas, sabar sih. Desah Kiran, karena ulah suaminya yang kini meraba si kembar. Aku enggak sabar sayang, bisik Brian. Kiran, kamu masih di situ? Iya Bu, besok Kiran telepon ibu lagi ya. Loh, kenapa? Ini Kiran pengen ke kamar mandi dulu, jawab Kirana bohong. Brian tersenyum senang, dia masih saja meraba dan meremas bagian si kembar itu. Membuat Kirana terlonjak, lalu dia pun menatap tajam pada Brian. Oh, ya udah. Tapi kata ayah enggak usah dijemput di rumah, ayah pengen naik kereta api saja. Baru nanti di stasiun kamu jemput ibu dan ayah saja ya? Oh, iya Bu. Nanti ibu kabari aku lagi ya. Ups. Kirana mendesah. Namun kemudian dia menutup mulutnya, karena takut ibunya tahu. Kenapa, Kiran? Duh, Bu, aku tutup dulu ya. Dah Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Klik. Mas, kamu tuh enggak sabar banget sih, ucap Kirana merajuk pada suaminya. Brian mendorong istrinya itu ke tengah kasur, lalu mencumbunya dengan lembut. Dia tidak peduli istrinya kesal padanya, dengan membuainya rasa kesal itu akan sirna. Pikir Brian makin liar. Dan benar saja, Kirana mulai menggeliat gelisah. Menggeliat ke kanan dan ke kiri, karena rasa geli dan nikmat oleh permainan tangan nakal suaminya. Mas, udah dong, jangan di situ. Di mana sayang? Apa mau langsung aku masukin, Hem? Tanya Brian lembut menggoda. Mas kamu bikin aku kesal. Hahaha, malam ini akan selalu jadi milik kita sayang. Aku juga enggak sabar banget, cuop. Kini pergumulan keduanya pun berlangsung syahdu. Kegiatan yang menyenangkan, karena melepas kenikmatan yang sangat membahagiakan bagi sepasang suami istri, yang baru 2 bulan lebih itu. Sementara itu di kampung Kirana. Kini Pak Darno sibuk mengurus lahan tanahnya. Dia juga mempekerjakan tetangganya, untuk mengolah tanah pemberian dari menantunya. Pak Darno sekarang kaya ya, dari mana dia dapat uang untuk membeli lahan tanah ini? Tanya tetangga lain pada temannya. Lah kamu enggak tahu? Menantunya itu dari kota. Dia menikahi Kirana saja dengan mas kawin 100 juta, jawab yang lainnya. Wah, enak banget ya dikasih mas kawin 100 juta. Dan Pak Darno dapat lahan lagi, Saya juga mau punya menantu kaya seperti Pak Darno. Ya enak, anaknya dinikahin orang kaya. Bapaknya dikasih tanah juga, pasti enak lah, kata yang lain lagi. Don. Kamu tahu tidak kenapa Pak Darno menikahkan secara mendadak? Tanya Suji pada Dono. Saya tidak tahu. Mungkin anaknya pengen cepat nikah, jawab Dono. Bukan, kalian kan tahu. Juragan Samin dan anaknya Doni itu suka sama anaknya Pak Darno. Waktu itu istrinya Pak Darno cerita sama istri saya. Dia bilang Juragan Samin itu melamar untuk Doni, dan diterima sama Pak Darno. Tapi anaknya itu membantah, kalau dia adalah pacarnya. Jadi mau tidak mau Pak Darno memutus lamaran Juragan Samin, dia memilih suami anaknya yang sekarang. Lah, orang kota dan kaya dia, lebih kaya dari Juragan Samin. Kata Pak Suji panjang lebar. Percakapan mereka seperti menggosip, tentang Pak Darno masih terus berlanjut. Mereka tidak tahu, Pak Darno ada di belakang ikut mendengarkan gosip dia dan anaknya. Dia bersyukur, gosip tentang menikah mendadak Kirana bukan karena hamil lebih dulu. Pak Darno pun membiarkan para pekerjanya menggosip dirinya, dia berpikir memang lahan dan uang dia diberi oleh menantunya. Pak Darno berdehem dari belakang. Sontak para pekerja tersebut menoleh ke arah suara itu. Mereka kaget, ketika Pak Darno sudah ada di belakang mereka. Sudah pasti mereka tahu, bahwa Pak Darno mendengar ceritaannya tadi. Ada Juragan Darno, ucap Dono sambil malu-malu. Karena ia merasa tak enak telah menggosipkannya. Pak Darno hanya menyeringai cengengesan, karena dipanggil Juragan. Walaupun dalam hatinya dia bangga dan senang dipanggil Juragan. Itu terlihat dari lubang hidungnya yang membengkak. Bisa saja, saya bukan Juragan. Tuh yang Juragan itu yang punya tanah 2 hektar, kilah Pak Darno. Tapi kan, Juragan sebelah pelit dan sombong, tidak seperti Juragan Darno yang baik dan tidak sombong. Contohnya, ini saya dikasih kerjaan sama Juragan Darno. Mendengar begitu, Pak Darno makin sumringah, lubang hidungnya makin membesar. Sudah, jangan berlebihan, saya hanya dikasih menantu saja kok, kata Pak Darno. Wah, hebat ya menantu Pak Darno, kata Pak Suji. Menantu Pak Darno pasti orang kaya ya di kotanya? Tanya Dono. Saya juga tidak tahu, tapi sepertinya begitu. Anak saya bilang, suaminya itu punya perusahaan dan mall, kata Pak Darno menjelaskan. Wah itu mah bukan kaya lagi, tapi kaya banget, timpal Dono. Beruntung ya Pak Darno memiliki menantu seperti itu, kata Pak Suji. Apa Juragan sudah berkunjung ke rumah menantu yang di kota? Tanya Pak Suji lagi. Belum, makanya saya belum yakin sama menantu saya, apa benar dia orang kaya atau kerjanya apa. Tapi saya yakin, dia orang kaya dan juga dermawan.
Terlihat dari sikapnya saat saya bertemu di musyola waktu nikahan, ujar Dono memotong perkataan Pak Darno. Oh iya, apa juragan gak diajak ke kota sama menantu juragan? Kemarin, tanya Pak Suji. Kemarin Karin nelpon, katanya minggu depan saya dan istri saya harus hadir ke acara wisudanya. Sekalian diminta nginep selama 2 hari, kata Pak Darno. Wah, Kiran sudah mau wisuda. Wah, hebat juragan. Anak udah jadi sarjana, ditambah dapat menantu orang kota yang kaya, ujar Dono kagum. Pak Darno hanya cengengesan, kembali lobang hidungnya merkah. Nah itu dia, saya sekalian mau bilang. Selama saya di kota, tolong diatur pekerjaannya ya. Ucap Pak Darno. Oh siap, juragan, kata Dono dan Pak Suji bersamaan. Oh iya, saya lupa, kalian sih ngajak ngobrol terus, hampir nih mau dibawa lagi ke rumah. Ini saya bawa kopi dan rokok. Kata Pak Darno, sambil menyerahkan bungkusan di kantong plastik. Alhamdulillah. Tuh, kan, bener kata saya. Juragan Darno itu baik hati dan tidak sombong, kata Dono kembali memuji Pak Darno. Sudah. Kalian kerja lagi sana, saya pulang dulu. Kata Pak Darno, sambil berjalan kembali pulang. Sepanjang jalan, Pak Darno senyum-senyum sendiri. Ia merasa senang ada yang menyebutnya juragan, apalagi juragan Darno yang baik hati dan tidak sombong. Padahal Darno dan Pak Suji hanya ingin mengambil hati Pak Darno. Karena ia tadi kepergok menggosipkan Pak Darno dan anaknya, walaupun negosipnya tidak menceritakan hal keburukan Pak Darno. Minggu siangnya, Kirana kini sedang ke butik untuk memilih baju kebaya wisudanya minggu depan. Pagi tadi dia menelepon ibunya lagi, karena semalam terpotong oleh aksi suaminya yang nakal itu. Ibunya juga menanyakan kandungannya, dia pun bingung untuk mengatakan pada ayah dan ibunya, tentang kebohongan Brian menikah dengannya. Kirana ingin memberitahu suaminya, kalau ibunya menanyakan tentang kehamilannya. Namun dia belum sempat, karena harus mengurusi Misa lebih dulu. Kirana diam melamun. Anak sambungnya pun bertanya tentang papinya, yang lama memilih baju kebaya untuk Kirana. Mi, pilih bajunya lama banget sih? Tanya Michelle. Rupanya dia sudah mulai kesal, karena Brian lama sekali memilih baju kebaya untuk istrinya. Enggak tahu papi tuh. Padahal, Mami dipilihkan baju kebaya biasa aja juga enggak apa-apa, kata Kirana. Rupanya Brian yang lebih heboh, memilih baju kebaya untuk istrinya. Padahal menurut Kirana, baju kebaya sebagus apapun tetap tertutup dengan baju toga. Jadi, buat apa pakai baju kebaya yang model atau berbahan premium? Tapi Kirana pun hanya pasrah saja Brian yang memilihkan, menurut dia momen wisuda itu langka. Sangat jarang dilewati, karena jika sudah menjadi istri Brian, akan tetap jadi istri yang selalu menemaninya di rumah. Menunggunya pulang, dan mengantarnya ke depan jika berangkat ke kantor. Bukannya tidak dibolehkan mencari kesibukan. Namun, Brian hanya ingin kuantitas waktu Kirana cukup untuk dirinya. Berlibur atau mencari kesenangan dengan temannya juga tidak dibatasi, hanya saja dia harus tahu waktu. Kirana tidak masalah, dia juga tahu kewajiban seorang istri bagaimana. Jadi, jika ingin bersenang-senang di luar dengan temannya, sebelum sore harus sudah ada di rumah. Sayang, yang ini aja ya. Bahannya agak tebal tapi adem, dan yang penting tertutup. Kata Brian menunjukkan baju kebaya berwarna pastel. Kirana mengerutkan dahinya, bukankah semua kebaya sama saja modelnya? Tertutup semua. Hanya tergantung bagian dada saja, yang mungkin agak terbuka jika modelnya kutu baruan. Model kebaya emang begitu semua mas, tertutup, kata Kirana. Ya, tapi ada kebaya yang terlihat bagian belahan dadanya, aku enggak suka yang seperti itu. Mending buat aku aja, nggak boleh orang lihat. Kata Brian lagi nyungir. Terserah kamu, mas. Bagiku sama aja sih, kata Kirana. Ya udah, kamu coba deh, kalau kekecilan kan bisa dicari yang pas sama ukuran badanmu. Kata Brian, memberikan baju kebaya itu untuk dicoba. Kirana pun mengambil baju dari tangan Brian dan membawanya ke bilik pas. Lama Kirana mencoba baju kebaya itu, lalu dia keluar dan menghampiri suaminya. Bagaimana, mas? Sudah pas kan?
Tanya Kirana meminta saran. Pas kayaknya. Ya udah yang itu aja diambil. Kirana pun kembali ke bilik pas untuk menggantinya lagi. Setelah selesai mencari kebaya, sekalian membeli beberapa baju untuk Kirana dan Michelle. Brian pergi ke kasir membayar baju yang mereka beli, lalu mereka pergi makan siang. Malamnya, Brian dan Michelle menonton TV, setelah mereka makan malam bersama. Sementara, Karin membuka kebaya yang sudah ia beli tadi siang. Ia memastikan sekali lagi untuk mencobanya. Karena tadi siang ia terburu-buru, mengingat Michelle yang merengek kelaparan pengen makan siang. Ia mencoba mengenakannya lagi dan melihat kebaya itu dengan teliti, jika ada yang rusak atau kekecilan masih ada waktu untuk menukarnya kembali. Setelah dirasa cukup dan pas, Kirana kembali merapihkannya dan memasukkan kebaya itu ke dalam lemari, lalu ia menghampiri Brian dan Michelle di ruang TV. Di ruang TV Michelle sudah tertidur di sofa, rupanya dia kelelahan setelah ikut beli kebaya untuk sang mami wisuda. Sementara, Brian tengah asik menonton YouTube di HP-nya, entah apa yang dia tonton. Mas, itu Michelle pindahin dulu ke kamar. Kasihan dia tidurnya miring begitu, kata Kiran menghampiri Brian. Oh iya, kata Brian agak kaget, karena terlalu fokus pada handphonenya. Kamu sudah selesai mencoba kebayanya? Tanya Brian. Sudah mas, pas dan bagus. Ya iyalah bagus, baru gitu loh, haha. Ujar Brian. Pindahin dulu Michelle, kasihan. Iya. Kenapa, sudah pengen ya? Hahaha. Ujar Brian malah menggoda. Pede amat, kilah Kiran dengan muka memerah, karena sebenarnya begitulah adanya. Brian bangkit, lalu menggendong Michelle ke kamar tidurnya. Setelah menidurkan Michelle dan menyelimutinya, Brian kembali menghampiri istrinya. Tapi di sana sudah tidak ada istrinya, TV pun sudah mati. Brian lalu naik tangga menuju kamarnya, dan ternyata Karin sudah berada di sana. Brian langsung memeluk Karin dan mengecup lehernya, hingga Karin seketika meremang. Ia membalikan tubuhnya, hingga kini saling berhadapan. Brian mengecup bibir istrinya penuh kelembutan. Ia sangat senang, dan merindukan saat-saat seperti ini. Bagi dia, tidak ada lagi yang paling menyenangkan selain membuat istrinya mengerang kenikmatan dan puas berkali-kali. Dan sekaranglah saatnya, ia akan kembali mengeksekusi lagi kenikmatan itu. Sambil memagut Kiran, tangan Brian refleks sudah menjalar bergerilya otomatis tanpa diperintah. Ia bermain dengan si kembar, yang menjadi favorit dan kesenangannya. Maas. Lenguh Karin di sela pagutannya. Brian berjalan ke arah tempat tidur, ia tak melepas pagutannya dengan Kiran. Kiran hanya mengikuti langkah Brian sambil menggeliat nikmat. Brian melepas semua penghalang, yang dikenakan istrinya hingga yang terdalam. Setelah itu dia bergulat dengan si kembar dengan rakusnya. Setelah cukup puas bermain dengan si kembar, perlahan menuju stasiun pusat. Di mana stasiun pusat itulah, inti dari segala kenikmatan itu. Brian cukup lama bermain di situ, ia melahap dengan rakus dan liar. Maas. Karin meronta dan mendesah keenakan, ia bagai cacing kepanasan. Sementara Brian makin liar, mendengar dan melihat Karin seperti itu. Aduh, Maas. Aku mau sampai. Iya sayang, keluarin aja, jangan ditahan. Ucap Brian sambil kembali melahapnya lagi. Sayang. Aku sampai, teriak Kirana sambil menekan dan meremas kepala Brian. Brian menghentikan tugasnya, ia merasa senang melihat istrinya sudah mendapatkannya. Walaupun mulut dia belepotan, dipenuhi bumbu hasil dari istrinya. Brian bangkit dan segera melepaskan yang dipakainya. Si Ubed yang sudah dari tadi berontak, akhirnya bisa beraksi juga. Ia sudah siap di segala kondisi untuk mendaki, biarpun di tempat basah dan gelap. Kiran kini sudah mulai tenang, setelah tadi lemas karena mencapai puncak duluan. Ia pun bangkit dan menyapa si Ubed. Brian senang, karena istrinya kini sudah mulai pandai memperlakukan si Ubed dengan lihai. Ia pun berbaring dan menikmati tugas sang istri. Ia belai rambut Kiran sambil sesekali menekannya, agar lebih mendalam memanjakan si Ubed.
Sementara, Kiran dengan semangat dan menikmati tugasnya itu. Setelah beberapa menit, Brian bangkit, ia akan mendaki dan memimpin pendakian sesungguhnya dengan Kirana. Ia perlahan membaringkan istrinya, lalu memposisikan dirinya agar perjalanan begitu mudah dan nyaman. Sebelum dimulai, ia tidak lupa membaca doa dulu dan melandaikan jalan yang akan ditempuh dengan Siubet. Sementara, Kiran sepertinya sudah tidak sabar menunggu. Kiran meraih Siubet, lalu mengarahkannya ke jalan pendakian yang ternyata sudah landai dan basah. Brian senang melihat aksi Kiran seperti itu, ia langsung saja melangkahkan Siubet perlahan. Ah! Sayang, terus, racau Kirana. Bersambung.